Om Swastiastu dan selamat sore. Perkenalkan, saya Ketut Putra, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan bakteri. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baiklah, langsung saja ke materi. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu bakteri. Nah, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi seluler prokariotik atau tidak mempunyai selubung inti. Kemudian ciri-ciri dari bakteri. Nah, ciri-ciri dari bakteri pada umumnya itu yang pertama, bakteri itu berukuran kecil. Kemudian yang kedua, terdiri dari satu sel atau uniseluler. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kemudian yang keempat, ukuran dari bakteri ini berdiameter antara 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Kemudian yang kelima, bakteri ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop karena dia berukuran sangat kecil. Kemudian yang keenam, hidup berkoloni atau secara soliter. Kemudian yang ketujuh, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Kemudian yang ke-8 yang memiliki dinding sel, dan yang terakhir yaitu beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemudian di slide berikutnya ini di sebelah kiri itu adalah gambaran dari bakteri. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur dari bakteri. Nah, struktur bakteri ini dibedakan menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Nah, struktur luarnya ini dibagi menjadi dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Nah, yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel pada bakteri berfungsi untuk memberi bentuk sel, memberi kekuatan, melindungi sel, dan menyelenggarakan pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri. Nah, pada umumnya, kapsul tersusun atas senyawa polisakarida, polipeptida, atau protein polisakarida. Ukuran kapsul bisa berbeda di mana dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya. Kemudian yang ketiga, membran sel. Membran sel merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Terletak di sebelah dalam dinding sel, tetapi tidak terikat erat dengan dinding sel. Membran sel merupakan batas antara bagian dalam bakteri dengan bagian luar atau lingkungan. Jadi, peranannya sangat vital. Andaikan saja membran sel rusak, maka bakteri bisa mati. Kemudian yang keempat yaitu flagela. Flagela merupakan alat gerak bagi bakteri yang berpangkal pada protoplas serta tersusun atas senyawa protein yang disebut flagellin. Nah, bentuk flagela seperti rumput yang teramat tipis dan mencuat menembus dinding sel. Adapun panjangnya beberapa kali lebih panjang dari selnya, namun diameternya lebih kecil dari diameter selnya. Jumlah flagela tiap bakteri bisa berbeda-beda. Kemudian yang kelima, pili. Pili atau pilus merupakan alat lekat sel bakteri dengan sel bakteri lain atau dengan bahan-bahan padat lain. Kemudian yang berikutnya yaitu struktur dalam. Struktur dalam itu terbagi dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yang pertama saya akan menjelaskan sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Kemudian yang kedua, nukleoid. Nukleoid adalah nukleus, semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom merupakan bagian sel yang tersusun atas protein dan RNA, di mana berfungsi sebagai tempat sintesis protein.
Bentuknya dari ribosom, bentuk dari ribosom ini berupa butir-butir kecil dan tidak diselubungi membran. Kemudian yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid berfungsi membawa gen asing yang akan disisipkan ke bakteri dalam proses rekayasa genetika. Kemudian materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua kelembapan, yang ketiga cahaya, kemudian yang keempat zat kimia, dan yang kelima nutrisi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu suhu. Nah, berdasarkan kisaran suhu aktivitasnya, bakteri itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bakteri psikokrofil, kemudian yang kedua bakteri mesofil, yang ketiga bakteri termofil. Nah, untuk yang pertama, bakteri psikofil, yaitu bakteri yang hidup pada daerah yang memiliki suhu antara 0 sampai 30 derajat Celcius, dengan suhu optimalnya yaitu sekitar 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, bakteri mesofil, yaitu bakteri yang hidup di daerah yang memiliki suhu antara 15 derajat sampai 55 derajat Celcius, dengan suhu optimum 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, bakteri termofil, yaitu bakteri yang dapat hidup di daerah yang bersuhu tinggi antara 40 derajat sampai 75 derajat Celcius dengan suhu optimum 50 sampai 65 derajat Celcius. Nah, namun pada tahun 1967 di Yellowstone Park telah ditemukan bakteri yang hidup dalam sumur air panas bersuhu antara 93 derajat sampai 500 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kelembapan. Pada umumnya, bakteri memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, kira-kira itu sekitar 85%. Nah, penggunaan kadar air dari protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan pengeringan. Kemudian yang ketiga, cahaya. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Umumnya, cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Kemudian pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi atau pengawetan bahan makanan. Kemudian yang keempat itu zat kimia. Zat kimia, antibiotik, logam berat, dan senyawa-senyawa kimia tertentu dapat menghambat bahkan mematikan bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu nutrisi. Semakin banyak nutrisi, maka semakin meningkat pertumbuhan dari bakteri dalam hal melakukan pembelahan. Untuk materi selanjutnya yaitu fase pertumbuhan bakteri. Nah, fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan seks bakteri yang terjadi melalui beberapa fase, yaitu fase lag, fase logaritma, fase stasioner, dan fase kematian. Baiklah, saya akan menjelaskan fase yang pertama yaitu fase lag. Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Nah, lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, maka sel mulai membelah hingga mencapai populasi yang maksimum. Fase ini disebut fase logaritma atau fase eksponensial. Pada fase ini tidak ada pertambahan populasi. Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimia dan bertambah ukurannya. Substansi ini sedang bertambah. Kemudian yang kedua, fase logaritma.
Fase logaritma ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang sangat cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetika yang diturunkannya. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Kemudian yang ketiga yaitu fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksin sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu fase kematian. Fase kematian merupakan fase di mana laju kematian lebih besar. Nah, sekian materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.